Kami telah mendaftarkan secara resmi. Memang waktu itu awalnya saya dan Mas Iris memang tidak menyampaikan atau iya, nggak boleh dong. Kan itu rahasia di pengadilan itu. Caca, kasih Om Iman dong. Yuk, Mas Bandi, kenapa? Mas, pembukaan Mas. Ya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi sehubungan dengan mungkin sudah ramai ya berita-berita di berbagai medsos mengenai permasalahan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang klien kami ya. Nanti silakan teman-teman untuk melakukan dialog kepada kami tentang pertanyaan-pertanyaan yang mesti kami jelaskan mengenai permasalahan daripada klien kami, Ibu Sandi Aulia. Itu aja sih prakata dari kita, silakan. Mungkin gugatannya sendiri udah mulai sejak kapan Bang penyerahannya? Kalau gugatan itu kita masukin tanggal 11 ya, 11 April ya, apa 11 Maret kalau nggak salah, 11 Maret kalau nggak salah. Di pengadilan agama mana Bang? Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Poin-poinnya sendiri yang diajukan gugatannya apa aja Bang? Udah dijelasin sama Humas kan waktu itu bahwa permasalahan yang kalau dibilang sih nggak begitu ini ya, nggak begitu signifikan, cuma nanti bisa dimasukkan atau ditanyakan langsung ke Humas saja, karena kita secara detail kita nggak bisa untuk menyampaikan detail-detail ya permasalahan dari klaim kami. Mas tadi mention lagi dibilang ada 11 Maret, tapi yang tersebar 11 April, yang benar 11 April apa Maret Mas? 11 kemarin, berarti April. 11 April. Jadi 11 April kami telah mendaftarkan secara resmi. Memang waktu itu awalnya saya dan Mas Iris memang tidak menyampaikan atau memberitahukan kepada siapa-siapa, dan juga memang kita silent. Tapi tiba-tiba setelah tanggal 11 itu di Lupa aku hari apa ya, kemarin hari Jumat ya kalau nggak salah, itu udah ada beberapa teman-teman media yang menanyakan. Memang kami sangat merahasiakan proses pendaftaran gugatan tersebut karena sudah sepakat dengan klien kami, apalagi mereka juga sudah sepakat untuk berpisah ataupun juga bercerai secara baik-baik, musyawarah, mufakat. Ditambah lagi sudah ada kesepakatan bersama bahwa yang pertama mereka tidak akan hadir lagi di persidangan dan sudah menyerahkan segala semua keputusan kepada kuasa hukum dan juga kepada majelis hakim. Yang kedua, mengenai hak asuh anak itu sudah kita sepakati juga untuk diasuh secara bersama. Tinggal nanti proses hukumnya setelah Lebaran, mungkin tanggal 3 ya Mas Kris, tanggal 3 Mei insya Allah kita akan hadir dan mengikuti proses yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi boleh sedikit Bang, maksudnya cekcok kah atau memang ada KDRT sudah gimana? Enggak, yang pasti yang pertama sudah tidak tinggal bersama lagi. Yang kedua sudah ada kesepakatan bersama untuk berpisah secara baik-baik. Jadi tidak ada masalah yang sangat signifikan. Yang pasti juga permasalahannya seperti apa kita tidak akan menyampaikan karena ini permasalahan keluarga. Kita sangat menjaga permasalahan yang memang sudah kami sampaikan langsung di dalam gugatan tersebut yang memang diketahui hanya kepada majelis hakim saja. Jadi kita tidak akan memberikan informasi tersebut. Intinya mereka akan pisah secara baik-baik dan sudah ada kesepakatan. Mungkin bisa rumahnya sejak kapan sih Bang? Bisa rumahnya dari kapan? Dari kapan? Oh, lumayan lama. Jadi gini ya,
Kenapa kami nggak begitu terbuka untuk menyampaikan permasalahan ini? Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Sandy bahwa memang permasalahan ini kan menurut hukumnya aja kan pasti sidangnya sidang tertutup. Baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, sidangnya pasti sidang tertutup. Karena apa? Memang permasalahan keluarga itu tidak bisa disampaikan secara terbuka di wartawan atau di teman-teman media juga kita nggak bisa. Karena apa? Yang bisa menyampaikan itu sebetulnya dari pengadilan. Karena memang di undang-undangnya disebut seperti itu. Kalau masalah-masalah seperti ini ya di PA maupun di PN sidangnya tertutup. Jadi kita juga nggak bisa menyampaikan permasalahannya sampai ditanya apakah perselisihannya dari apa, apakah cekcok, apakah selisih apa-apa. Kita nggak bisa menyampaikan itu secara gamblang itu. Memang prosedur hukumnya kayak gitu. Jadi kita juga minta kepada teman-teman media untuk lebih memahami. Jadi yang disampaikan oleh Bang Sandy sebetulnya sudah cukup banyak kita sampaikan. Itu aja sih. Mungkin Bang secara baik-baik ya berpisahnya. Mungkin komunikasi antara keduanya gimana sih? Masih komunikasi antara mereka sangat baik, apalagi keduanya saat ini sama-sama membesarkan anaknya. Ya alhamdulillah semua komunikasinya lancar. Tapi untuk masalah proses hukum tetap berjalan. Jadi komunikasi antara mereka sangat baik, secara kekeluargaan sangat baik sekali. Berarti Mas David sendiri masih ketemu sama anaknya, masih diperbolehkan atau gimana? Masih nggak ada masalah soal itu. Seperti aku sampaikan tadi bahwa kesepakatan untuk hak asuh anak itu sudah disepakati secara bersama dan memang sebelum kita mengajukan memang itu udah kita masukkan di dalam gugatan untuk diasuh bersama. Keberadaan Mbak Sandiaudi sendiri sekarang gimana? Kenapa? Keberadaan Kebetulan klien kami sedang ada di luar negeri. Insya Allah nanti mungkin sekitar sebulan lah klien kami akan kembali ke Jakarta karena kebetulan juga lagi liburan, anaknya juga sekolah, jadi dia jalan-jalan lah bersama anaknya. Udah kan? Udah, apalagi? Udah. Apa? Nggak ada. Oh iya, aku jelaskan. Jadi di dalam gugatan ini tidak ada yang namanya harta bersama ataupun gonogini. Jadi kita murni hanya proses perceraian dan juga hak asuh diasuh bersama. Jadi agendanya tanggal 3 itu media sudah. Tanggal 3 sementara masih sidang pertama. Kita lihat nanti untuk mediasi apakah dengan adanya surat kuasa khusus yang sudah kita siapkan, mereka sudah memberi kepercayaan kepada kita dan menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim dan mereka tidak akan hadir lagi dalam proses persidangan. Sampai putusan Pak? Tidak hadir Bang sampai putusan? Iya, betul. Bang, tadi kan hak asuh katanya sama-sama, tapi udah pisah rumah ini berarti di Sandi yang mengurus secara full, bapaknya hanya datang sesekali gitu? Ya kalau bersama itu kan berarti ganti-gantian. Jadi tidak ada yang namanya lagi untuk berebut, itu nggak ada. Jadi sama-sama ada diatur harinya. Harinya mereka yang sudah mereka sepakati bersama, sudah antara mereka berdua yang sudah ada kesepakatan bahwa nanti kapan sama ayahnya, kapan sama ibunya, itu antara mereka. Kita hanya di sini lebih kepada di dalam gugatan hanya perceraian dan juga hak asuh bersama. Gonogini itu tidak ada, itu aja. Jadi kemungkinan kecil Bang. Kita kan udah berproses ya. Kalau masalah itu nanti kan biar mereka yang mungkin akan menyampaikan ke kita. Bila mana memang ada perkembangan seperti itu pasti akan mereka sampaikan. Tapi yang pasti dengan adanya gugatan yang sudah kita masukkan berarti kan mereka sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Dari Mbak Sandi sendiri ada pesan nggak sih Bang pada para lawyer? Pesannya tadi waktu saya pertelepon saya minta izin dulu untuk melakukan preskon karena hampir 5 hari saya diteleponin sama teman-teman, saya juga nggak enak, tapi di satu sisi kami harus menjaga privasi klien kami. Udah gitu ditambah teman-teman ada yang datang ke kantor, ada yang datang ke rumah,
kayaknya daripada makin ramai dan juga beritanya simpang siur, saya meminta izin ke klien kami untuk memberikan konferensi pers kepada teman-teman. Hanya pesannya yang disampaikan hanya boleh sebatas yang sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri melalui Humas. Kami hanya mendeklar atau mengiyakan atau membenarkan bahwa benar gugatan tersebut kita sudah masukkan dari tanggal 11 April. Nomornya 361. Oke. Ya pada prinsipnya kita minta maaf karena selama ini delay kita nggak ngasih informasi karena memang keadaannya kayak gitu. Bukannya kita menghindar enggak, saya juga banyak dapat japrian gitu, cuma kita juga nggak mempersulit lah ibaratnya. Ya kita ngerti dari media seperti apa, jadi kami mohon maaf untuk beberapa hari ini tidak menjawab keinginan dari teman-teman, itu aja, nggak ada maksud lain. Ya udah, nggak ada lagi kan, makasih ya. Jangan ada yang sendiri, nggak boleh. Bang, boleh minta nama-namanya bang? Mas DJ, boleh nggak? Foto nggak tadi?